friends, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya bakal membahas tokoh dalam ilmu komunikasi lagi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya friends. Nah, saya bakal melanjutkan video tokoh ilmu komunikasi yang sebelumnya sudah dibahas. Di video kali ini, saya bakal menjelaskan 3 tokoh lagi dalam ilmu komunikasi. Eits, bakal ada lanjutan dari video ini loh friends. Untuk itu, jangan lupa subscribe ya. Oke, tokoh pertama ada George Herbert Mead. Beliau lahir pada tanggal 27 Februari 1863 di South Hadley, Massachusetts. Beliau merupakan seorang ahli filsafat dan psikologi. Mead belajar filsafat di Harvard University, kemudian menyelesaikan studi di Jerman. Mead mendapat banyak pengaruh dari John Dewey yang kemudian mengajaknya pindah ke University of Chicago pada tahun 1894. Meskipun Mead mengajar di jurusan filsafat, namun semua calon doktor dalam bidang sosiologi di universitas ini mengambil mata pelajaran Advanced Social Psychology yang diajarkannya. Selama kurang lebih 37 tahun mengajar di Chicago, Mead tidak pernah menerbitkan buku kecuali melalui murid-muridnya. Diterbitkan catatan-catatan kuliah yang pernah diajarkan di kelas dan diberi judul Mind, Self, and Society pada tahun 1934. Dari catatan kuliahnya itu, terlihat bahwa Mead banyak mendapat pengaruh dari John Dewey dan Cooley yang menempatkan komunikasi sebagai basis dari sosialisasi. Melalui pendekatan ilmu jiwa sosial, Mead mengakui komunikasi sebagai hal yang paling mendasar bagi hubungan antar manusia. Tahun 1931, di saat Amerika mengalami depresi ekonomi serta munculnya perkembangan baru di Eropa, di mana Hitler mengambil alih kekuasaan di Jerman, kemudian menduduki negara-negara di sekitarnya seperti Austria. Pada masa ini, sejumlah ilmuwan besar Eropa keturunan Yahudi seperti Albert Einstein, Erik Erikson, John von Neumann, Sigmund Freud, Carl Lewin, Paul L. Lazarsfeld melakukan migrasi ke Amerika Serikat antara 1920-an hingga 1930-an. Kemudian membantu Amerika pada berbagai proyek Perang Dunia Kedua untuk melawan Jerman. Karena para ilmuwan Eropa ini tadinya banyak yang bekerja di universitas-universitas terkenal di Berlin dan Austria, maka migrasi para ilmuwan Eropa yang keturunan Yahudi ini nantinya akan memberikan warna tersendiri pada dunia ilmu pengetahuan Amerika, terutama dalam bidang fisika, matematika, psikologi, sosiologi, dan juga dalam bidang komunikasi. Hingga akhirnya, pada tanggal 26 April 1931, Mead meninggal dunia di usianya yang ke-68 tahun. Tokoh kedua ada Carl Lewin. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1890. Lewin adalah seorang ilmuwan Jerman keturunan Yahudi, mengajar di Universitas Berlin dalam bidang psikologi. Beliau sebagai korban anti-Yahudi dari Nazi Hitler dan melarikan diri ke Amerika Serikat pada tahun 1933. Kemudian masuk di University of Iowa. Di universitas ini, Lewin menjadi profesor yang menarik perhatian mahasiswa tingkat doktoral. Beliau adalah seorang guru yang ceria dengan kepribadian yang menarik, sehingga menjadi idola mahasiswanya. Wilbur Scrum, yang waktu itu juga ada di University of Iowa, mengingatnya kalau Lewin berdiri di muka papan tulis dengan wajah menantang mahasiswanya. Di kampus itu, Lewin memimpin diskusi mingguan yang diberi nama Wassail Street atau The Hot Air Club. Dalam diskusi ini, setiap orang menyajikan teori atau rancangan penelitian untuk diperdebatkan. Lewin telah memberi sesuatu yang berarti dalam pengembangan intelektual seseorang, seperti dikatakan Margaret Mead yang pernah bekerja sama dengannya. Lewin seperti api yang memanasi orang, di mana orang yang berada di sekelilingnya bisa membaca pikirannya secara jelas. Salah satu kontribusi Lewin yang sangat penting dalam studi komunikasi ialah perhatiannya untuk mempelajari dinamika kelompok dalam hubungannya dengan komunikasi. Bagaimana individu dipengaruhi oleh kelompok yang mereka masuki, bagaimana tipe kepemimpinan otoriter dan demokrasi dalam memengaruhi produktivitas kelompok. Beliau juga mengamati bagaimana seseorang yang terikat pada kelompok dapat memengaruhi seseorang.
sehingga dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok. Studi Lewin ini banyak dilakukan dengan menggunakan eksperimen. Lewin juga memberi kontribusi yang tidak kecil terhadap studi gatekeeping tentang pengendalian arus informasi lewat saluran komunikasi. Studi ini kemudian menarik perhatian banyak pengkaji komunikasi setelah Lewin meninggal dunia pada tahun 1947 dalam usia 57 tahun akibat serangan jantung. Oke, tokoh ketiga ada Norbert Wiener. Beliau lahir di Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1894. Putra seorang profesor bahasa Slavik di Harvard University. Sang profesor mengharapkan putranya menjadi intelektual dan ternyata harapannya itu terkabul dengan keberhasilan Wiener meraih gelar doktor di Harvard University pada usia 19 tahun. Disertasinya tentang hubungan antara matematika dan filsafat. Sesudah itu, Wiener mengambil postdoctoral di University of Cambridge di bawah bimbingan Bertrand Russell. Kemudian bekerja di Göttingen dan Copenhagen. Tahun 1919, Wiener menjadi profesor matematika di Massachusetts Institute of Technology atau biasa disingkat dengan MIT, sebuah universitas teknik terkenal di Amerika. Wiener banyak mengunjungi universitas di berbagai negara sebagai tenaga mengajar, antara lain University of Maine dan Tsinghua University di Beijing pada tahun 1935. Sebagai seorang ahli matematika, Wiener juga tertarik mempelajari fisika, jaringan saraf, dan kedokteran jiwa. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Wiener menjadi ahli riset dalam pembuatan peluru kendali anti pesawat sebagai pengembangan teori cybernetik yang dikembangkan sebelumnya. Proyek ini dibiayai oleh Departemen Pertahanan Amerika dengan kerjasama MIT yang dipimpin oleh Warren Weaver. Selama bekerja dalam proyek ini, Wiener banyak melakukan tukar pikiran dengan ahli matematika Amerika keturunan Yahudi yaitu John von Neumann dari Princeton University. Von Neumann yang nantinya dikenal sebagai pencetus ide dari penemuan komputer pertama ENIAC, tetapi Neumann mengakui tidak pernah merasa dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Wiener dalam konsep umpan balik yang dikembangkannya. Hal ini diduga adanya sikap kecemburuan dan persaingan di antara mereka. Salah satu kontribusi Wiener dalam studi komunikasi ialah teori cybernetik yang membahas tentang kelanjutan arus informasi dilihat dari segi recording atau rekaman, encoding atau pengkodean, dan storage atau penyimpanan, transmisi atau pengiriman, dan diseminasi atau sosialisasi antara satu sistem dengan sistem lainnya. Wiener adalah salah satu ahli matematika yang terbaik yang pernah dihasilkan oleh Amerika dalam abad ini. Dalam berbagai seminar ilmiah, Wiener senantiasa menjadi bintang di antara bintang lainnya, seperti Kurt Lewin, George Herbert Mead, dan ahli ilmu sosial lainnya. Sayang, dalam penampilannya, Wiener digambarkan sebagai profil yang kurang menarik. Badannya pendek dan gendut, memakai sedikit janggut putih, jalannya agak miring, dan di tangannya selalu terdapat cerutu. Tetapi sesungguhnya Wiener adalah seorang humanis yang baik, sebab ketika perang selesai, ia sangat menyesali dirinya telah berbuat salah mengembangkan riset militer yang menghasilkan teknologi senjata yang justru digunakan untuk menghancurkan manusia. Wah, sayang sekali ya. Wiener menghabiskan usianya kurang lebih 45 tahun di Departemen Matematika MIT sampai beliau meninggal pada tahun 1964 di usia ke-70 tahun. Baiklah conference, sekian untuk video kali ini ya. Apabila ada kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di video berikutnya conference. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Bye!